Salam sejahtera dan bahagia. Kembali lagi ke channel Cerita Alam Bawah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Boneka dengan Mata yang Bergerak. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rina, seorang gadis kecil yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-10, menerima banyak hadiah dari teman dan keluarga. Namun, ada satu hadiah yang tampak berbeda. Sebuah kotak tua dengan pita lusuh tanpa nama pengirim. Rasa penasaran Rina tak terbendung. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah boneka perempuan kecil dengan gaun merah yang tampak mewah. Boneka itu memiliki rambut keriting hitam yang tampak halus dan mata kaca besar yang mengilap seperti berlian. Mata itu tampak hidup, seolah-olah menatap balik padanya. Rina, yang senang dengan boneka itu, langsung memberinya nama Lila dan membawanya ke kamar tidur. Namun, ibunya merasa ada yang tidak beres. "Dari siapa hadiah ini?" tanyanya dengan nada khawatir. Rina menggeleng. "Mungkin dari teman di sekolah," jawabnya polos. Meski tak ada jawaban yang pasti, ibu Rina tetap menyimpan rasa gelisah terhadap boneka itu. Sejak hari pertama Lila berada di rumah, hal-hal aneh mulai terjadi. Rina sering merasa diawasi, terutama saat ia sendirian di kamar. Mata Lila seolah mengikuti setiap gerakannya, meskipun boneka itu diam tak bergerak di rak. Pada suatu malam, Rina terbangun karena haus. Saat berjalan ke meja untuk mengambil air, ia menangkap sesuatu dari sudut matanya. Ketika menoleh ke rak, ia melihat mata boneka itu bergerak, mengikuti langkahnya. Mata itu bahkan berkedip pelan, seperti manusia. Rina membeku. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, malam berikutnya, suara tawa kecil terdengar di kamar. Tawa itu samar, tetapi cukup untuk membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Ia menyalakan lampu, tetapi tidak ada apa-apa. Ketika memandang ke arah Lila, boneka itu kini berada di tepi tempat tidurnya, padahal sebelumnya ada di rak. Keesokan harinya, Rina menceritakan kejadian itu kepada sahabatnya, Dina. Dina, yang penasaran, mengusulkan agar mereka mencari tahu asal-usul boneka itu. Mereka membawa boneka tersebut ke rumah Nenek Dina, seorang wanita tua yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Saat melihat boneka itu, Nenek Dina langsung tampak gelisah. "Boneka ini bukan mainan biasa," katanya pelan. "Ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya." Ia menjelaskan bahwa boneka seperti itu sering digunakan untuk menjebak roh. Jika boneka menunjukkan tanda-tanda aneh seperti mata yang bergerak atau berubah posisi, itu adalah pertanda bahwa entitas di dalamnya sedang mencoba berkomunikasi atau keluar. Rina merasa takut. Ia mulai menyadari bahwa boneka ini lebih dari sekadar mainan. Setelah kembali dari rumah Nenek Dina, kejadian aneh semakin menjadi-jadi. Pada suatu malam, Rina mendengar suara langkah kecil di lantai kayu kamarnya. Ia menahan napas. Ketika menoleh ke rak, Lila tidak ada di sana. Dengan gemetar, Rina memeriksa seluruh kamar. Akhirnya, ia menemukan boneka itu di lantai, tepat di belakang pintu. Mata boneka itu tampak lebih gelap, seolah-olah ada bayangan di balik kaca mata tersebut. Ketika Rina meminta ibunya membuang boneka itu, ibunya setuju. Namun, setiap kali mereka membuangnya, boneka itu selalu kembali. Kadang ditemukan di ruang tamu, kadang di meja makan, bahkan di tempat tidur Rina. Dengan perasaan putus asa, Rina dan keluarganya meminta bantuan Nenek Dina. Nenek itu mempersiapkan ritual sederhana di rumah mereka.
Lilin dinyalakan mengelilingi boneka itu, dan doa-doa khusus dibacakan untuk mengusir entitas yang terperangkap. Selama ritual, boneka itu mulai bergerak. Mata kaca lila berkedip cepat, dan suara tawa kecil kembali terdengar. Lilin-lilin berkedip, dan ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Semua orang di ruangan itu merasakan ketegangan yang mencekam. Setelah lebih dari 1 jam, boneka itu akhirnya berhenti bergerak. Mata kacanya menjadi mati, dan suasana kamar perlahan kembali normal. Nenek Dina menyarankan agar boneka itu dibakar untuk memastikan roh tersebut tidak kembali. Meskipun boneka itu telah dibakar, perasaan tidak nyaman masih menghantui Rina. Ia sering merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasinya. Pada suatu malam, saat ia melewati kamar Dina, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di meja belajar Dina, berdiri sebuah boneka dengan gaun merah yang tampak sangat familiar. Mata kaca besar boneka itu bersinar di bawah cahaya lampu kamar, seolah menatap langsung ke arahnya. Boneka itu tersenyum kecil. "Lila," Rina berbisik dengan suara gemetar. Sebelum ia sempat bergerak, lampu kamar tiba-tiba padam, meninggalkan Rina dalam kegelapan yang mencekam. Terima kasih telah mendengar cerita ini. Tunggu video selanjutnya.